Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you're fine, happy, and always healthy. Okay, welcome back to our English class with me, Memuni, every Thursday. And today we are going to learn about report text second. Ya, jadi kita akan mempelajari kelanjutan report text dari materi bahasa Inggris di hari Selasa kemarin. Are you ready to study right now? Very good. Yeah, today is our learning objective. Tujuan pembelajarannya, we will learn to obtain and share information about animals in order to get the general knowledge about them. Jadi kita akan mempelajari bagaimana menggali dan memberikan informasi tentang binatang ya, agar kita mengetahui pengetahuannya secara umum ya tentang binatang yang akan kita report ya, yang akan kita observasi, right? Okay. What is the report text? Report text is a text that presents information about something, example, animal, plant, things, or nature, as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text itu suatu teks yang menyatakan dan memberikan informasi tentang sesuatu apa adanya atau alam dan merupakan hasil dari observasi dan analisis yang sistematis ya. Jadi report text itu kita harus menganalisis dulu, mengobservasi dulu secara sistematis. Lewat apa, Mem? Lewat data-data ya. Misalnya we can surf in the internet. Kita bisa mencarinya, menjelajahinya lewat internet ya. Oke. Nah, report text ini hampir sama, oke. It is almost similar with descriptive text ya. Jadi report text itu hampir sama teksnya dengan descriptive text. Oke, bedanya apa? Bedanya the differential between report text and descriptive text. Kalau report text, oke, general object ya. For example, rabbit, jasmine plain ya. Jadi dia biasanya dari judulnya saja kita kelihatan rabbit atau jasmine plain ya. General object, secara objek. Jadi tidak spesifik. Misalnya beda dengan descriptive text, specific object ya. My favorite game. Upin, my idol ya. Misalnya gitu. Jadi dia lebih spesifik penggunaannya. Beda dengan report text. Nah, report text tend to be object. Jadi penilaiannya sangat objektif. Ya, kenapa? Karena kita menganalisisnya lewat data-data, lewat internet, ya. Bisa juga lewat informasi-informasi dari berbagai sumber. Descriptive text tend to be subjective, ya. Jadi kita fokus kepada satu benda, lalu kita memperhatikan dan menilainya sesuai dengan penilaian kita sendiri. Oke, jadi sifatnya subjektif. Right? So, the social function dari report text is present information about something, animal, plant, things, or natural as it is. Jadi, menampilkan informasi atau mendeskripsikan sesuatu seperti apa adanya. Ya, bisa itu hewan, binatang, benda, atau alam sekitarnya. Nah, kali ini we want to observe about animal, ya. We want to give the report text about animal, ya. Generic structure of report text, ya. Generic structure-nya yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, general classification dulu, ya, definition-nya dulu, ya. Okay, classify or define the object. For example, gorilla is a primate.
Ya, gorilla is a primate. Jadi kita kasih tahu. Meskipun kita menilai objek satu objek, tapi kita memberitahukan bahwa gorila termasuk golongan binatang primata. Ya, itu. Oke, kemudian kita baru uraikan description-nya. Describe the object in term of its. Ya, its-nya itu apa? Part of function, bagian dari fungsinya. Ya, kemudian habit, kebiasaannya. Its habitat, tempat hidupnya. Its food or its diet, makanannya. Its way of survive, cara untuk bertahan hidupnya seperti apa. Oke? Nah, this is the language feature. Biasanya, pas descriptive text using of passive voice. Ya, kita kemarin sudah mempelajari tentang passive voice ya. Jadi penggunaannya di report text ini kita aplikasikan. For example, Komodo is found in Komodo Island. Selain itu kita menggunakan using simple present tense. Cow is a mammal. Seperti tadi ya. Gorilla is a primatas. Ya, oke. Nah, sama. Using simple present tense. Kemudian using technical terms. For example, rabbit is a pet. Rabbit jenis binatang peliharaan. Using general object. Grasshopper is an insect. Ya, grasshopper is an insect. Jadi belalang itu adalah sejenis binatang serangga, ya, termasuk binatang serangga. Okay, this is the example of report text. Okay, you can find on your book page 119 ya. Okay, kamu bisa lihat di halaman di buku kamu ya. Di buku kamu tentang report text, di situ ada bat ya, kelelawar ya. Coba for example, bat have a big ears, furry bodies and wings like leader. They are natural mammals. This means they sleep in cave and attic during the day and fly out to feed at night time ya. Memang awalnya sama seperti descriptive text ya. Jadi pertama yang dilakukannya adalah yang ini, general classification dulu ya. Klasifikasikan secara umum apa yang kamu ketahui tentang bat ya. Kemudian kita lihat kata kerjanya, ada have, ada are, kemudian ada sleep, ada lagi fly ya. Oke, itu menggunakan present tense ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke description-nya. Describe the animal ya. Jadi kita mendeskripsikannya bagaimana. Bats are only mammals that can fly. They are very fast and acrobatic. When they chase after insect, they twist and turn in mid-air. Bats use sound to catch insect in the darkness. They send out high-pitched squeals that humans cannot hear. The echoes that bounce back tell the bats exactly where they will find their prey. Oke, ini di atas masih menggunakan kata kerja present. Are, ya. Kemudian chase, twist, turn, ada lagi use, ada send, ada lagi tell, ya. Kemudian will find, oke. Oke, kemudian ada flying fox or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. Ya, oke. They mainly eat fruit. Flying foxes are important because they help to spread the pollen and seeds or many plants, right? Oke. Apakah selalu menggunakan passive voice? Kebetulan di
text ini tidak digunakan passive voice ya. Ciri-cirinya dia selalu menggunakan present tense because we present something ya. Kita memperkenalkan, memberitahu dan memberitahu pengetahuan tentang that ya, report text, right? Okay. Okay, this is the main idea. Coba lihat spesiesnya. They are natural mammal. Jadi, bat itu adalah binatang yang hidup di malam hari. Bats are the only mammal that can fly. Ya, bats adalah mamalia yang dapat terbang, ya. Oke, jadi dia sejenis binatang mamalia yang hidupnya di malam hari dan bisa terbang. Ya, bayangkan mamalia yang kita tahu kan tidak pernah tidak pernah bisa terbang ya, seperti sapi, kambing, banteng, kerbau dan sebagainya ya. Nah, bats ini binatang mamalia, jadi dia melahirkan, oke, dan melahirkan dan sukanya makan sayur-sayuran, buah-buahan, ya, itu yang dikonsumsi oleh bats. Flying fox or fruits bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. Jadi jenis flying fox atau kelelawar buah ya adalah jenis kelelawar terbesar yang ada di Afrika tropis dan Asia ya. Oke, habitatnya lihat. This means they sleep in cave and attic during. Dia hidupnya tidurnya di gua ya sepanjang hari ya. And this means they sleep in cave and attic during ya. Kemudian habitsnya, kebiasaannya. Fly out to feed at night time, jadi selalu terbang mencari makanan di malam hari when they chase after insect ya. Kemudian they twist and turn it made air. Mereka suka terbang, oke, hilir mudik kemana ke sini kemari di udara ya, di tengah udara. Jadi dia tidak terlalu tinggi untuk terbangnya ya. Oke, kemudian they send out high pitch squeal that human cannot hear. Oke, jadi kebiasaannya dia selalu memanggil kawanannya, kelompoknya atau pasangannya, oke, keluarganya dia dengan menggunakan suara yang melengking. Jadi kita juga bisa dengar, manusia juga bisa dengar, ya. Oke, nah ini adalah kebiasaan-kebiasaannya. Nah, physical characteristic that have big ears, furry bodies, and wings like feather, ya. Jadi bats itu punya kuping yang besar, body yang berbulu, kemudian kupingnya seperti daun, ya. Kemudian leader seperti bulu yang panjang ya, bulu burung maksudnya. They are very fast and acrobatic. Mereka terbangnya tuh cepat dan sangat gesit, akrobatik ya. Kemudian emotional characteristic, kebetulan tidak ada. Lalu ada functionnya. Flying foxes are important because they help to speed to pollen and speed of many plants, right? Okay, another example. Okay, there is a buffalo. Ada juga buffalo, ya. Kemudian main spesiesnya, habitatnya, physical characteristic, emotional characteristic, functionnya, ya. Kamu bisa baca seperti apa sih? Nah, oke. Ya, here are the facts about the buffalo state in the text. Ya, jadi ini adalah fakta-fakta yang kita bisa ketahui tentang banteng. Ya, kamu bisa baca nanti. Okay, let's check your understanding about report text. Ya, saya ingin tahu seperti apa pemahaman kamu tentang report text, right? Ada dragonfly and damselfly. Jadi dragonfly itu ukurannya lebih besar. Kalau damselfly lebih kecil, lebih ramping. Terus ada fish,
ada grass for. Jadi exercise-nya choose one of this story. Kamu pilih salah satu dari story berikut. Boleh tentang dragonfly and themselves like, atau fish, atau grasshopper. Kemudian make generic structure and language feature of that text. Jadi kamu harus bentuk seperti ini, ya. Oke, main idenya and detail facts. Spesiesnya itu apa? Habitatnya bagaimana? Habitsnya bagaimana? Physical characteristiknya. Terus emotional characteristiknya. Ya, emotional itu maksudnya dari sifatnya. Nah, kalau buffalo contohnya American buffalo have very bad tempers, ya. Kalau buffalo banteng Afrika memiliki sifat yang jelek, ya, pemarah, temper, ya. Functionnya sebagai apa dia, ya. Pasti semua binatang punya fungsinya masing-masing. Nah, okay, you have to read carefully, right? And make the generic structure, I think the language feature-nya aja, ya, of the text. Tidak usah generic structure-nya. Write only your book, okay? And collect it on Monday PTMT, right? Okay, right. I think that's all for today. Thank you so much for your attention. See you and goodbye.